Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289200535 dari Prodi Manajemen semester 5. Baik, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Pasar Uang dan Pasar Modal dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Oke, kali ini saya akan membahas topik tentang pasar modal syariah. Yang pertama di sini ada fenomena pasar modal syariah di Indonesia. Dalam perjalanannya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan, sehingga gambaran setidaknya terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan dalam pasar modal syariah, yaitu dengan dikeluarkannya 6 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan industri pasar modal. Nah, 6 fatwa tersebut yaitu yang pertama di sini ada nomor 05 DSN MUI garing 4 tahun 2000 tentang jual beli saham, lalu ada fatwa tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, lalu yang ketiga ada fatwa untuk obligasi syariah, yang keempat fatwa tentang obligasi syariah mudharabah, yang kelima ada fatwa tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, lalu yang keenam ada fatwa tentang obligasi syariah ijarah. Lalu di sini ada perkembangan pasar modal syariah di dunia. Sangat ironis bahwa walaupun agama Islam dalam ekonomi syariah mulai disebarkan di Timur Tengah dan sebagian besar umat Islam di Indonesia, namun equity fund and index saham yang luas yang mengikuti ketentuan syariah terlebih dahulu diterbitkan oleh Amerika. Equity fund pertama adalah The Amanah Fund yang diluncurkan pada bulan Juni 1986 oleh The North American Islamic Trust. Lalu pada bulan Februari 1999, Dow Jones Index meluncurkan Dow Jones Islamic Market Index atau DJIM, dan sampai akhir tahun 2002, Dow Jones terus mengembangkan seri JIM dengan JIM Jepang, JIM Asia, JIM Americas, JIM Internet, dan yang terakhir adalah JIM Extra Liquid. Lalu di sini ada pengertiannya. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lalu pasar uang syariah adalah pasar di mana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek dan memanage likuiditas secara efisien sehingga dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Lalu di sini ada pandangan Islam tentang pasar modal. Dilihat dari sisi syariah, pasar modal termasuk salah satu bentuk dari produk muamalah. Transaksi di pasar modal menurut prinsip syariah tidak dilarang atau diperbolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Lalu di sini ada transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada transaksi yang mengandung riba, yang kedua transaksi yang di dalamnya mengandung spekulasi dan mengandung gharar atau ketidakjelasan, lalu yang ketiga melakukan penawaran palsu, yang keempat transaksi atas barang yang belum dimiliki atau bai'u ma laisa bimamluk, lalu yang kelima menjual sesuatu yang belum jelas, lalu yang keenam menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Lalu di sini ada prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal. Yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil. Lalu yang kedua, uang. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagian hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Lalu prinsip yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian. Lalu prinsip yang keempat, pemilik harta dan pemilik usaha tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan atau maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Lalu prinsip yang kelima, pemilik harta dan pemilik usaha maupun berusaha dalam self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Lalu di sini ada syarat emiten di pasar modal syariah. Syarat yang pertama yaitu halal produk dan jasa.
Emiten dilarang mempunyai objek usaha yang haram seperti makanan atau minuman yang tergolong haram, hal-hal yang berkaitan dengan maksiat, pornografi, narkoba, senjata, dan lain-lain. Lalu yang kedua, halal cara peroleh pendapatan riba. Emiten harus mendapatkan penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho sama ridho, serta tidak bertindak zalim atau tidak boleh diperlakukan zalim. Lalu syarat yang ketiga, halal cara perolehan atau prinsip keterbukaan. Emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik, memenuhi prinsip keterbukaan. Lalu yang keempat, halal cara pemakaian manajemen usaha. Emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku islami, menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan good corporate governance, serta tidak boleh ada spekulatif dan memegang teguh prinsip kehati-hatian. Lalu yang kelima, halal cara pemakaian hubungan dengan investor. Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah dengan kegiatan usaha yang dibiayai sehingga dapat dinyatakan dengan transparan dan adil manfaat atau hasil usaha yang diperoleh pada kegiatan usaha yang dibiayainya. Nah, di sini ada produk-produk dari pasar modal syariah. Produk yang pertama ada obligasi syariah. Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa sak atau tunggal dan sukuk atau jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti atau klaim kepemilikan. Nah, di Indonesia ini terdapat dua skema obligasi syariah. Yang pertama, yaitu obligasi syariah mudharabah, yaitu obligasi yang menggunakan akad bagi hasil di mana pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Lalu yang kedua, obligasi syariah ijarah, yaitu obligasi yang menggunakan akad sewa sehingga kupon atau fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Nah, produk yang kedua itu reksadana syariah, merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat modal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat modal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Lalu di sini ada persamaan dan perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Nah, di sini ada parameter yang pertama, landasan hukum. Untuk pasar modal konvensional, landasan hukumnya itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Lalu kalau pasar modal syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Lalu ada Fatwa DSN MUI Nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk pasar modal syariah. Lalu yang kedua ada parameter dari indeks saham. Untuk pasar modal konvensional, seluruh saham yang tercatat dimasukkan dalam indeks dengan mengabaikan halal atau haram. Sedangkan di pasar modal syariah, hanya saham perusahaan yang disetor yang bertentangan dengan syariat Islam. Lalu dari pembatasan transaksi, di pasar modal konvensional, investasi pada hal tertentu, lalu tidak hilaf, tidak barat sebelah, dilarang berjudi, prinsip kehati-hatian, dilarang menipu. Lalu di pasar modal syariah, investasi pada yang halal, tidak goror atau berspekulasi, lalu tidak menzalimi, harus adil, tidak menyisir, dan prinsip kehati-hatian. Lalu di sini ada parameter berdasarkan instrumen yang diperdagangkan. Lalu ada parameter dari pengelolaan instrumen efek, parameter dari pinjaman atau garansi. Untuk konvensional itu penjaminnya ada garansi bank, sedangkan syariah prinsip khalafah. Lalu dari segi penyelesaian sengketa, kalau konvensional itu melalui mediasi, sedangkan syariah melalui prinsip perdamaian. Lalu untuk sanksinya, di konvensional harus ada biaya ganti rugi, sedangkan di syariah dapat berupa denda ataupun nasabah tidak mampu tidak boleh dikenakan sanksi. So many pieces all back together now. What's your vision?